dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Wahyu Permatasari dengan NPM 105. Perkenalkan, nama saya Alifa, NPM 107. Dan perkenalkan, nama saya Erlangga SD dengan nomor 113. Saya Nafi Septianto, NIM-nya 129. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi usability testing prototipe dari aplikasi restoran yang kami buat. Untuk materi pembahasannya sendiri, yaitu yang pertama ada prototipe aplikasi, kemudian ada parameter pengujian, setelah itu ada proses pengujian, kemudian ada hasil pengujian, kritik dan saran, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat. Nah, aplikasi yang kita buat itu bernama Flores. Nah, Flores itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pemesanan makanan pada suatu restoran bernama Flores. Aplikasi ini juga membantu pelayan supaya tidak harus mendatangi meja pelanggan untuk menanyakan pesanan. Aplikasi ini juga dapat membantu pelanggan untuk mempermudah pemesanan makanan, melihat menu, melakukan pembayaran, dan dapat melihat dan mendapatkan promo secara langsung tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kepada pelayan restoran Flores. Nah, prototipe. Di sini kalian bisa mengakses prototipenya melalui link tersebut. Di sini merupakan tampilan prototipe dari aplikasi kita yang kalian bisa akses dari link yang sudah kita sediakan. Nah, di sini pertama-tama dari aplikasinya kita akan menampilkan sebuah splash screen yang muncul akan beberapa detik setelah aplikasi itu di launch. Bertuliskan nama restoran kita. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan screen onboarding. Ya, sini kita apa yang mau untuk awalnya seperti aplikasi yang lain. Jadi next saja. Terus ini di next saja bisa. Terus next lagi. Nah, di sini kita bisa membuat akunnya. Nah, di sini kalian bisa ada forgot password, ada sign in, terus ada let me in. Nah, pertama-tama kan sebelum kita masuk kita harus sign in dulu. Nah, kalian bisa mencet sign in. Setelah kalian sign in, kalian bisa masukkan di situ data diri kalian di sana. Terus kalian bisa pencet create. Setelah pencet create, kalian akan mendapatkan verifikasi kode melalui SMS. Dan itu kalian bisa masukkan ke dalam aplikasinya. Setelah itu, kalian akan muncul Windows bertulisan successfully verified. Nah, itu kan bisa down lagi dan kalian akan masuk ke dalam aplikasi login page lagi. Nah, setelah itu sebentar. Kalau kalian rupanya melupakan password kalian dan cuma ingat emailnya, kalian bisa pencet forgot password. Terus kalian masukkan emailnya, kalian send. Terus kalian masukkan email barunya kalian, email baru, password baru kalian. Terus habis itu kita bisa pencet lagi. Kalau sudah kita bisa down. Nah, setelah itu kalian bisa login ulang ke dalam aplikasi. Kalian bisa pencet aja let me in. Nah, ini merupakan tampilan home awal dari aplikasi kita. Nah, di sini kalian ada ditampilkan di situ ada kategori, ada recommendation, terus di situ ada bar di bawah untuk kemana saja yang kita inginkan. Nah, di sini kalian bisa ke bagian payment, terus kalian bisa ke bagian itu pesanan, dan kalian bisa ke bagian user. Nah, kita balik lagi ke bagian menu home. Nah, di sini kalian bisa memesan. Nah, kalian bisa mencet itu. Pertama kalian bisa itu dimin dulu. Nah, kan sebelum tadi belum ada pesanan, kalian pertamanya begini, belum ada, kalian bisa tambah. Nah, nanti akan keluar. Kalian juga bisa mengurangi lagi. Nah, terus bisa kalian tambah lagi. Setelah kalian tambah, kalian bisa masuk ke dalam menu
top up dulu. Nah, di menu top up ini kalian bisa melakukan top up yang sudah disediakan sama restoran kita. Kalian top up bisa memilih nominalnya berapa, semisal 50.000. Nah, setelah 50.000 kalian bisa pilih pakai biaya apa, terus kalian bisa pencet top up. Nah, setelah itu kalian bisa, kalian akan mendapatkan apa namanya, nomor untuk pembayarannya. Nah, bisa kembali lagi. Nah, setelah top up tadi udah, terus ke menu pesanan. Nah, menu pesanan tadi di sini kalian akan pesanan yang tadi udah diingat, bisa nampil di sini semua. Dan di sini ada kode voucher. Kode voucher ini kalian bisa pakai ada juga. Coba dicek. Nah, pertama kalau ini adalah tampilan dari kalau kita tidak memiliki kode voucher. Nah, kalian bisa. Nah, ini adalah tampilan dari kalau kita ada beberapa kode voucher. Nah, kalian bisa pencet dan pakai mana aja. Bisa pencet. Nah, nanti kalian kepakai. Terus kalian bisa pesan. Nanti itu akan pencet aja. Terus nanti kalian akan pesanannya akan dilanjutkan ke bagian admin. Nah, setelah itu kalian akan masuk lagi ke utama. Nah, di sini di bagian menu user. Nah, kalian di sini bisa pilih edit. Edit kalau mau kalian edit. Terus kalian kalau mau simpan, silakan simpan, edit apapun. Terus habis itu di menu help ada lagi. Di sini ada tampilan home, saldo. Ini akan apa aja gitu helpnya bisa dipencet. Nah, itu kita akan menampilkan apa aja di situ help. Oke, kita bisa back lagi. Terus kita upload us itu untuk apa namanya, sosial media kita dan apa itu Flores ada di sana semua. Bisa back lagi. Terus ada kita sign out, boleh. Nah, kita akan kembali ke splash screen lagi seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari prototipe, saya menjelaskan tentang prototipe aplikasi kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter pengujian yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan parameter efektivitas. Di sini kita menggunakan parameter tersebut untuk mengetahui seberapa efektif dari prototipe yang akan kita ujikan. Yang berikutnya kita menggunakan parameter efisiensi. Di sini kita menggunakan parameter efisiensi untuk mengetahui seberapa efisien dari prototipe aplikasi restoran yang kita buat. Yang terakhir parameternya kepuasan untuk menentukan seberapa puas pelanggan dengan prototipe yang telah kita buat. Berikutnya ada proses pengujian. Di sini pengujian yang kita lakukan itu dengan menyebarkan kuesioner yang berisi link prototipenya untuk dicoba oleh responden dan juga ada pertanyaan yang diajukan seputar prototipe aplikasi yang telah dicoba oleh responden. Kuesioner ini disebarkan melalui media sosial supaya mendapatkan responden yang lebih banyak. Nah, berikutnya hasil pengujian yang telah kita lakukan. Hasil kuesioner yang kita sebar mendapatkan 20 responden yang mengisi kuesioner ini. Total ada 60% dari kalangan mahasiswa yang berusia di bawah 25 tahun, sedangkan 40%-nya berusia di atas 25 tahun. Di sini yang pertama tersedia data hasil pernyataan yang pertama, yaitu sistem yang dibuat dapat mempermudah pelanggan dalam memesan menu. Pada pernyataan ini terdapat 36,4% menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi yang dirancang dapat mempermudah pelanggan untuk memesan menu makanan. 45,5% lainnya mengatakan setuju dan sisanya di 18,2% mengatakan netral. Data berikutnya memperlihatkan tentang sistem yang dibuat mudah untuk digunakan. Pada pernyataan itu terdapat 54,5% menyatakan setuju bahwa sistem mudah untuk digunakan. Ada juga 27% menyatakan sangat setuju dan ada yang menyatakan netral sebanyak 18,2%. Di data berikutnya ditampilkan tentang pernyataan tampilan yang ditampilkan mudah dipahami.
pada pernyataan ketiga ini 72,2% setuju bahwa tampilan yang ditampilkan mudah untuk dipahami. Kemudian ada juga yang menjawab sebesar 13,5% untuk netral, dan ada juga 13,5% menjawab sangat setuju. Baik, pernyataan berikutnya yaitu tampilan aplikasi yang dibuat nyaman untuk digunakan. Pernyataan mengenai kenyamanan ini, rata-rata responden menyatakan setuju dengan presentasinya yaitu 45,5% dan 31,8% mengatakan sangat setuju dan 22,7% mengatakan netral terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan selanjutnya, logo yang digunakan dapat dipahami dan mempermudah pengguna. Pernyataan logo ini rata-rata responden memilih setuju dengan presentasinya yaitu 54,5%, kemudian 22,7% mengatakan sangat setuju dan 22,7% mengatakan netral. Selanjutnya, berikutnya, untuk pernyataan perpaduan warna yang digunakan sudah sesuai atau belum. Pernyataan ini rata-rata responden ada 4, yaitu 63,6% menyatakan setuju, 13,6% mengatakan sangat setuju, 16,2% mengatakan netral, dan 4,5% menyatakan tidak setuju. Kemudian untuk perpaduan warna yang digunakan nyaman atau tidak untuk dilihat, pernyataan perpaduan ini terbagi dari 4 responden, yaitu yang pertama 40,9% mengatakan setuju, 22,7% mengatakan sangat setuju, 31,8% mengatakan netral, dan 4,5% mengatakan tidak setuju. Selanjutnya, untuk letak dari icon fitur yang sudah sesuai, pernyataan ukuran icon apakah sudah sesuai atau belum, dijawab oleh responden dengan 50% mereka mengatakan setuju, 22,7% mengatakan sangat setuju, dan 27,3% mengatakan netral. Kemudian, pernyataan ukuran icon yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum. Pada pernyataan ini, responden menjawab 50% setuju, 27,3% mengatakan sangat setuju, dan 22,7% mengatakan netral. Oke, selanjutnya yaitu terdapat pernyataan font yang digunakan apakah sudah sesuai dengan responden, dan terdapat 3 jawaban dari responden yaitu 40,9% sangat setuju, 40,9% setuju, dan 18,2% netral. Lalu terdapat pernyataan fitur yang disediakan apakah sudah lengkap, dan ditanggapi terdapat 3 jawaban dari responden yaitu 77,3% menyatakan setuju, 13,6% sangat setuju, dan 9,1% netral. Lalu terdapat pernyataan apakah fitur yang harus ditambah, dan terdapat 4 jawaban dari responden yaitu ada 36,4% netral, 27,3% setuju, 27,3% sangat setuju, dan 9,1% sangat tidak setuju. Kemudian, pernyataan pemilihan pembayaran apakah sudah cukup? Responden menjawab 4, yaitu ada 45,5% menjawab setuju, 13,6% sangat setuju, 27,3% netral, dan 13,6% tidak setuju. Nah, terdapat kritik dan saran dari responden yang telah menjawab kuesioner yang kita bagikan, yaitu pada aplikasi ini dalam segi desain sudah bagus, hanya saja perpaduan warna terlalu gelap dan icon yang digunakan kurang konsisten serta kurang tepat. Seperti pada menu pemesanan serupa dengan icon chat, lalu pada fitur pembayaran dapat dilakukan secara e-wallet atau bank tanpa harus melakukan top up terlebih dahulu. Dan pada fitur top up
dapat menambahkan dompet digital, kemudian user dapat memasukkan nominal sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir, dapat menambahkan fitur delivery, fitur penilaian makanan, dan pembaharuan berkala. Kesimpulannya, pada dasarnya aplikasi yang dirancang apabila dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mempermudah pelanggan serta kemudahan dalam penggunaan sistem, tampilan yang ditampilkan, kenyamanan penggunaan berdasarkan penggunaan logo, maupun perpaduan warna, penggunaan font, dan lain-lain cukup mendapatkan respon yang baik dari para responden. Namun, tak diungkiri masih ada beberapa tampilan, fitur, maupun icon yang harus dibenahi seperti menambahkan usulan fitur yang disampaikan oleh para responden, serta melengkapi beberapa fitur yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam rancangan sistem yang akan dibuat. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.